selamat datang di video GRC kali ini, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas uji hipotesis rata-rata dua populasi. Dalam video ini kita akan membahas kapan dan bagaimana menggunakan uji hipotesis, serta contoh dan langkah-langkah pengujiannya. Jadi, uji hipotesis rata-rata dua populasi dilakukan ketika kita ingin membandingkan apakah rata-rata dari kedua kelompok atau populasi berbeda secara signifikan. Misalnya, kita ingin tahu apakah metode pengajaran tradisional dan berbasis teknologi menghasilkan rata-rata nilai yang berbeda pada siswa. Oke, uji hipotesis rata-rata dua populasi dibagi menjadi empat, yakni yang pertama, varian sama dan diketahui. Nah, dalam contoh soal, biasanya varian populasi ini diketahui, sehingga masuk ke dalam kondisi pertama. Yang kedua, varian sama dan tidak diketahui. Nah, dalam contoh soal, biasanya varian populasinya tidak diketahui, sehingga dia masuk ke dalam kategori kedua. Oke, yang ketiga adalah varian tidak sama dan tidak diketahui. Dan yang terakhir, kondisi untuk pengamatan berpasangan. Oke, langkah-langkah untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi atau alfa. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang kelima, menghitung nilai statistik uji. Yang keenam, membandingkan dengan nilai kritis. Yang ketujuh, mengambil kesimpulan. Oke, untuk kondisi pertama yaitu varian sama dan diketahui. Nah, untuk yang pertama kita merumuskan hipotesis. Hipotesis nol ini bermakna kurang lebih seperti populasi 1 dan populasi 2 tidak berbeda secara signifikan. Untuk hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis nol, yakni kurang lebih maknanya populasi 1 dan populasi 2 memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan. Nah, dalam konteks ini kita dapat menyesuaikan dengan soal yang ada. Cik uji yang digunakan adalah uji Z. Mengapa uji Z? Karena variansnya diketahui, sehingga dalam konteks ini data diasumsikan berdistribusi normal, sehingga kita menggunakan statistik uji Z dengan rumusnya sebagai berikut. Untuk X bar-nya adalah rata-rata, D0 adalah selisih, kemudian sigma 1 adalah varians populasi jika diketahui, dan N adalah jumlah sampel dari populasi 1 dan populasi 2. Untuk kriterianya, yaitu untuk uji dua arah, tolak H0 dan menerima H1 apabila Z lebih besar dari Z alpha per 2, atau ini adalah Z tabel, dan Z kurang dari min Z alpha per 2. Nanti kita akan lihat contohnya, oke? Dan uji satu arah, yaitu kita tolak H0 dan menerima H1 apabila Z lebih besar dari Z tabel alpha, dan menerima H1 apabila Z lebih kecil dari Z alpha. Untuk ketentuan lebih detailnya bisa dilihat pada tabel ini. Dan selanjutnya untuk kedua yaitu varian sama dan tidak diketahui. Nah, dalam contoh soal biasanya varian populasinya tidak diketahui. Untuk hipotesisnya kurang lebih sama seperti yang pada kondisi pertama. Oke, jika varian populasi dianggap sama dan tetapi tidak diketahui, kita menggunakan uji T, 2 sampel dengan variasi gabungan. Ingat ya, kalau variasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan uji T 2 sampel. Kalau kita tahu varian populasinya berapa, kita menggunakan uji Z. Oke, dengan statistik uji T-nya sebagai berikut, di mana varians gabungannya adalah sebagai berikut. Nanti varians gabungannya bisa dimasukkan ke nilai T ini, sehingga bisa didapatkan nilai T hitungnya. Untuk keterangan simbol lebih lengkap ini bisa dilihat pada keterangan, dan detail wilayah kritis dan wilayah penerimaannya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Oke, untuk yang ketiga, varian tidak sama dan tidak diketahui. Untuk hipotesisnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Oke, jadi ya, kondisi 3 ini dapat digunakan jika situasi di mana kita tidak dapat mengasumsikan bahwa simpangan baku 1 sama dengan simpangan baku 2, atau dengan kata lain tidak sama. Oke, jika kedua populasi adalah normal, maka statistik ujinya sebagai berikut. Oke, statistik uji T akan mendekati distribusi T dengan derajat bebasnya dengan rumus sebagai berikut. Untuk keputusannya, prosedur pengujian tidak menolak nol jika T aksen di antara minus
minus T tabel ini ya, T tabel, dan di antara T tabel alfa kedua yang positif. Oke, untuk kriteria penolakannya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Oke, untuk yang terakhir adalah dua populasi berpasangan atau paired t-test. Dalam struktur berpasangan ini, kondisi dua populasi ditetapkan secara acak di dalam unit yang homogen. Misalnya unit homogen itu gimana sih? Nah, misalnya ketika data berasal dari pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah perawatan untuk kelompok yang sama. Untuk hipotesisnya, yaitu adalah PD sama dengan D0. Dengan kata lain, perlakuan sebelum dan sesudah tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Yang hipotesis alternatif adalah merupakan kebalikan dari hipotesis 0. Untuk statistik uji yang kita pakai adalah T. Dengan rumusnya sebagai berikut. Dan derajat bebasnya adalah V sama dengan N kurang 1. Nah, untuk detailnya bisa dilihat pada tabel yang sudah melampirkan nilai kritis dan A0, A1, dan nilai statistik uji sebagai berikut. Nah, faktanya ini populasi sebelum